Sebagaimana sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinitaskan umrah dan haji itu. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Karena keduanya haji dan umrah ini akan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Wadzahab wal fiddah. Dan juga menghilangkan kotoran dari emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrur thawabun illa jannah. Dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan diterima, kecuali surga. Tapi saksi bahasan kita, umrah. Nah, kata Nabi SAW, kalau anda hanya bisa umrah setahun sekali, ya, maka jadikan di Ramadan. Karena pahalanya besar sekali. Kalau anda bisa beberapa kali, bisa anda pilih selain Ramadan dan Ramadan. Tapi Ramadan usahakan tidak luput. Tadi hadis tentang masalah umrah haji akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup. Itu serta dosa-dosa diriwayatkan An-Nasai nomor 2631. Kalau masalah umrah Ramadan dikhususkan di Ramadan, itu punya keutamaan ekstra dibandingkan yang tadi. Yaitu sabda Nabi SAW. Fa'innal umrata fi Ramadan ta'dilu hujjatan atau hajjatan ma'i. Ketahuilah umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Jadi biayanya biaya umrah, waktu yang digunakan umrah lebih pendek, umrah paling 2-3 jam selesai. Tapi dapat pahala haji yang biayanya lebih besar, waktunya lebih lama. Kalau haji saja intinya dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, kurang lebih 6 hari. Sunnah dengan wajib ya. Kalau wajib saja 4 hari. Sunnah tanggal 18 sama tanggal 13 Zulhijjah. Hari Tarwiyah sama hari terakhir Tasyrik. Yang wajibnya adalah 9, 10, 11, 12. Hari Arafah dan malamnya Muzdalifah. Kemudian hari Nahar, Lebaran Idul Adha. Kemudian 2 hari pertama hari Tasyrik. Kalau umrah cuma 2-3 jam selesai. Anda bisa dapatkan pahala ini dengan ibadah umrah di Ramadan. Tapi sekarang kan pandemi Ustaz. Ya, kami pun berangkat. Saya baru pulang umrah pandemi kemarin. Pandemi tidak menghalangi orang untuk melakukan ibadah umrah. Selama negara anda mengizinkan anda pergi, berangkat akhi dan ukhti. Jangan ragu dengan masalah itu. Kenapa harus ragu? Oh nanti kena corona. Di Indonesia pun anda bisa kena corona kan? Di Australia pun anda bisa kena corona. Di mana pun anda bisa kena corona. Dan dimanapun juga anda bisa selamat selama memang Allah SWT selamatkan anda dan anda juga jaga. Ikuti peraturannya. Kita ada peraturan kan, ada protokolnya. Alhamdulillah kemarin kita umrah baik-baik saja semuanya. Alhamdulillah. Walaupun ada masa karantina, ada PCR, ada swab dan segala macam. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan insya Allah kita berharap justru pahalanya lebih besar gitu ya. Kemudian yang ke-9 ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini tidak asing bagi anda. Malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Qadar artinya kemuliaan. Allah turunkan surah khusus. Ya. Sudah masyhur anda hafal untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bukan waktu yang sedikit ini. Diambil dari surah Al-Qadr, surah nomor 97 ayat 1 sampai ayat 3. Kalau kita lanjutkan kan sudah masyhur ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbi min kulli amr. Ya. Turunlah para Jibril dan juga para malaikat itu dengan izin Tuhan mereka gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, mereka akan terus berada ya, sampai terbitnya waktu pagi. Nabi SAW memastikan mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu setiap malam Ramadan kita dianjurkan untuk sholat malam, sholat tarawih. Nabi SAW memerintahkan, walaupun beliau cuma kerjakan berjamaah 1 hari saja bersama para sahabat. Selebihnya beliau memerintahkan sahabat untuk sholat sendiri-sendiri, gitu kan. Di zaman Umar bin Khattab baru mereka disatukan berjamaah. Gitu kan.
Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mengerjakan sholat malamnya Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi Lailatul Qadar punya ekstra tersendiri. Dan ini 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun. 83 plus 4 bulan. 83 tahun plus 4 bulan lamanya. Artinya kalau Anda baca subhanallah pas Lailatul Qadar, sama dengan pahala yang mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Mungkin umur Anda tidak sampai 83 tahun. Tapi Anda bisa dapatkan di malam itu. Malam itu malam begadang, malam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disuruh kita begadang pada saat itu. Itu luar biasa kesempatannya. Jangan sia-siakan. Ya. Ini pelipatan ganda amal yang luar biasa. Luar biasa gitu, ya. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Baca satu huruf Al-Quran pun di hari biasa cuma 10 pahala, ini bisa sampai pahalanya sama dengan mengucapkan selama 1000 bulan. Sedekah 1000 rupiah, mungkin $1 kalau Anda di Australia, sama dengan Anda bersedekah sejumlah itu selama 1000 bulan. Itu kan luar biasa, jangan disia-siakan. Dimanapun Anda berada. Kemudian juga yang ke-11 atau yang ke-10 teman-teman, bulan pelipat gandaan pahala amal. Kalau tadi kan Lailatul Qadar itu cuma 1 malam. Tapi secara umum Ramadan bisa melipat gandakan pahala amal. Maksudnya begini. Jadi saya jelaskan di tulisan kami. Kalau Anda mau lipat gandakan pahala di bulan Ramadan, bisa dengan ibadah yang sedang Anda diperintahkan. Seperti puasa misalnya. Kan perintah puasa kan ada. Dan wajib bagi kita. Baik, teman-teman saya tanya, kalau seandainya Anda puasa Ramadan selama sebulan, dapat misalnya 30 hari. Anda dapat pahala 30 hari puasa. 30 hari puasa. Mau nggak Anda mendapatkan 300 pahala puasa? Anda kan tadi 30, Anda mau dapat nggak 10 kali lipat? Anda mau nggak 3000 pahala puasa? 300.000 pahala puasa. Bahkan 3 juta pahala puasa. Atau mungkin lebih daripada itu. Saya kan Anda jawab iya. Tentu saja mau. Lalu bagaimana caranya? Sederhana. Sederhana. Tidak menambah hari puasa Anda. Renungi sabda Nabi SAW. Man fattara sa'iman. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa. Kana lahu mithul ajri sa'imin ghairi yanqus min ajri sa'imin syai'a. Dia akan dapat pahala orang yang dia buka puasakan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Jadi Anda misalnya puasa 30 hari. Tapi Anda sebagai istri di rumah Anda siapkan buka puasa buat suami Anda, buat anak Anda. Anggaplah 10 orang anggota keluarga di rumah. Atau 9 orang sama Anda 10. Berarti Anda dapat hari itu 1 pahala. Dengan 9 orang yang lain Anda dapat 10 pahala. Kali 1 bulan berarti Anda dapat 300 pahala. Suami yang mengeluarkan nafkah juga dapat yang sama. Anda tidak punya harta, tidak punya yang lainnya, Anda bisa berbagi. Datang ke komunitas muslim, ke masjid. Ya. Ini sekaligus teman-teman di Indonesia bersyukur kepada Allah SWT. Teman-teman mungkin di Australia bisa merasakan masalah itu berbeda dengan kita. Kita di setiap, apalagi kalau di Jabodetabek, hampir setiap gang ada masjid. Ramadan semuanya meramaikan. Semuanya ada iftar, buka puasa di situ. Mudah-mudahan nanti Ramadan ini sudah tidak ada halangan kayak tahun lalu. Tapi sebelum-sebelumnya kita bisa lihat bagaimana luar biasa orang buka puasa. Ribuan orang buka puasa. Kita bisa berbagi air mineral. Anda pun tidak punya duit, datang bantu marbot masjid nata. Nata saja, nata kurma, nata air mineral. Anda bisa dapat pahala orang. Bayangkan berapa banyak orang Anda bisa dapatkan pahalanya. Ya. Kemudian juga yang ke-11 Anda bisa, atau kita bisa katakan bulan pengaturan waktu. Bagaimana kita dilatih di Ramadan ini agar ya, komitmen, agar kita lebih disiplin dengan waktu. Ya. Adanya waktu sahur, adanya waktu berhenti untuk sahur. Ya. Kita dianjurkan untuk lebih on time sholat, adanya waktu buka puasa. Bahkan Nabi SAW, karena pentingnya masalah waktu, Nabi SAW mengatakan, satu kaum atau seseorang tetap dalam keberkahan dan keselamatan, kesehatan bagi dia selama dia menerlambatkan sahurnya, ada pengaturan waktu. Lebih dekat dengan azan subuh.
dan menyegerakan buka puasanya. Begitu azan dia buka puasa. Pengaturan disiplin waktu di sini ada. Ya. Pengaturan jadwal ibadah. Ya, saya harus baca Quran, saya harus dengan majelis ilmu, saya harus bekerja. Terus kemudian juga pengontrolan diri dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Ya. Poin ke-12-nya bulan yang meredam syahwat yang haram. Suami istri aja halal, kita dilarang. Di siang hari Ramadan. Di malam hari boleh. Apalagi dengan pasangan yang tidak halal. Tidak boleh sama sekali. Dan siang hari, bukan siang hari ataupun malam hari. Dan Ramadan mengajar kita untuk itu. Kita sayangkan banyak anak-anak muda kita cuma mengatakan, ini Ramadan nih, kita berhenti dulu pacaran. Tapi setelah Ramadan mereka kembali lagi dalam kemaksiatan. Tidak. Ini harus dijadikan sebagai pelajaran. Sayang, dilatih sebulan penuh untuk tidak melakukan pelanggaran, maka harus dijaga. Ya. Maka harus hati-hati sekali. Nah, bulan Ramadan itu adalah hal yang bulan bagaimana kita meredam syahwat kita. Tidak melampiaskannya kecuali pada yang halal. Begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti misalnya pertengkaran, pelanggaran-pelanggaran agama, akhlak-akhlak yang buruk, kita disuruh tinggalkan semua di bulan Ramadan. Ya. Anda bisa renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza asba ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Barang siapa di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka jangan dia berkata jorok, jangan dia bersikap bodoh. Ya. Kalaupun ada orang yang mengajaknya bertengkar, maka dia seharusnya mengatakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maksudnya sedang mengikuti program pelatihan puasa, tidak akan mungkin lagi ya, melakukan hal-hal yang buruk. Yang ke-13, bulan untuk meredam emosi. Ya. Ini tadi, yang tadi dalilnya tadi yang sudah kita bacakan hadis itu. Bagaimana kalau orang ajak bertengkar? Enggak, saya lagi puasa. Tinggalkan saja. Jadi puasa itu karena juga sedikitnya makanan dan minuman yang dikonsumsi, membuat kita juga bisa meredam emosi. Ya. Karena kadang-kadang penyebabnya dari situ juga. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis kepada seorang laki-laki anak muda yang datang mengatakan, ya Rasulullah, ya wasiatkan saya, kata Nabi SAW, jangan kau marah. Wasiatkan saya Rasulullah apalagi, jangan kau marah, sampai 3 kali. Gitu kan. Yang ke-14 bulan ya, melahirkan kepedulian sesama. Kita ada anjuran untuk membuka puasakan orang tadi, kita ada anjuran untuk zakat fitrah. Ya. Seperti itu. Ini juga ada rinciannya tentunya, tapi karena melihat waktu asar sudah dekat, saya ringkaskan. Kemudian yang ke-15 bulan mengatur pola makan. Ya. Jadi teman-teman yang saya ingin berbagi di sini, jangan jadikan sahur dan buka puasa itu ajang balas dendam. Selalu dia ketakutan sendiri, kalau saya tidak sahur banyak nanti saya kelaparan. Tidak ada akhi dan ukhti itu. Tidak usah khawatir. Sampai kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sekalian di sahur adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian buka puasa adalah kurma. Kalau buka puasa ambil dulu kurma, baca bismillah. Kemudian baca doa. Dhahabat dhama' wabtalatul uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baru makan kurma 1-3 butir. Kurma basah kalau bisa. Setelah itu baru minum air. Habis itu anda sholat maghrib. Jangan kagetkan dulu perutnya. Setelah pulang baru anda boleh konsumsi. Sahur pun begitu. Tidak usah khawatir teman-teman sekalian. Malah bagus. Ramadan itu adalah bulan kesehatan teman-teman sekalian. Bulan di mana anda akan secara otomatis menjadi orang yang terjaga dari penyakit-penyakit. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada orang di Saudi, seorang pengusaha kaya raya. Dia nggak pernah puasa Ramadan. Dan subhanallah setiap tiba Ramadan, setelah menjelang Ramadan, supaya keluarganya nggak hardik lingkungannya karena dia tinggal di Saudi. Orang-orang semua pada puasa, dia berangkat sekeluarga ke Eropa. Nggak puasa karena alasannya musafir. Bertahun-tahun begitu sampai Allah uji dia dengan penyakit. Penyakit ini tiba kena di perutnya. Setiap kali muncul kambuh pasti kejang dan dia kesakitan. Karena dia orang kaya raya, dia konsultasi sama dokter terhebat di seluruh dunia,
termasuk di beberapa negara Eropa dan Amerika yang biasa didatangin, tetap mereka nggak temukan penyakitnya. Sampai dia bertemu dengan seorang dokter Katolik di Jerman, spesialis penyakit dalam, itu dia lihat nama-nama dokter yang pernah didatangin, resep-resep vitamin yang pernah dikasih, sudah sangat luar biasa gitu. Tapi dia kebetulan orang ini lama pelajari Islam dan sudah mau masuk Islam, cuma dia lagi butuh sebuah bukti gitu. Hikmah Allah SWT, Allah penemukan dengan orang ini. Lalu kemudian ditanya, kamu agama apa? Ditanya pasiennya, kata dia Muslim. Dia bilang, setahu saya sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan, kalian umat Islam ini berpuasa. Coba kau berhentikan semua obat-obat ini, kamu terapi sebulan puasa. Habis itu kamu datang kepada saya. Tiba-tiba orang itu tersentuh. Dia berpikir memang dia sudah lama tinggal Ramadan, tapi ini dokter kena Nasrani, nggak tahu. Kalau dia lama tidak puasa, maka dia pun pulang, dia praktikin. Dia bilang subhanallah, dia ceritakan setelah itu dia tobat kepada Allah. Mulai dari hari pertama dia niat puasa, hilang penyakit kejang. Hampir dulu tiap hari kejang itu muncul. Sampai setelah Ramadan hilang dan sampai hanya setelah itu pun hilang, dia kembali ke Jerman, dia sampaikan kepada dokternya. Dokternya pun kagum, yang dokternya syahadat gara-gara itu. Jadi luar biasa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita mau bahas ini tentu butuh waktu yang lama. Saya cukupkan sampai sini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjadi motivasi buat kita untuk punya persiapan menghadapi Ramadan nanti. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Apa kabar pemirsa Ghazwah TV dimanapun pemirsa berada? Semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal yang akan membawakan acara kuis Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah pada siang hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Ghazwah TV di seluruh Indonesia. Baru saja kita menyaksikan kajian ulang yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Khalid Basalamah dengan kajian tematik dahsyatnya Ramadan. Karena kita sebentar lagi insya Allah lusa mungkin kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, semoga apa yang Ustadz Khalid sampaikan tadi pada kajian siaran ulang dapat memberikan manfaat kepada kita nanti di bulan Ramadan dan dapat menjadi amal jariah kita kelak insya Allah. Baik, sebelum saya memulai kuis, pemirsa Ghazwah TV dimanapun pemirsa berada yang masih stay tune, baik di Instagram maupun di YouTube. Untuk peraturan kuis pada hari ini adalah, yang pertama, bagi pemirsa Ghazwah TV yang sudah menelpon, dilarang kembali untuk menelpon ke program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Karena kenapa? Karena kita memberikan kesempatan kepada pemirsa Ghazwah TV yang lain yang ada di seluruh Indonesia yang ingin mengikuti program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah ini agar memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Jadi kalau pemirsa Ghazwah TV betul menjawab pertanyaannya, maka akan memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Dan juga bagi pemirsa Ghazwah TV yang kedua, ketika saya menyebutkan password kuis Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, maka pemirsa Ghazwah TV menjawab mulia dengan Islam. Jadi passwordnya adalah mulia dengan Islam. Yang ketiga adalah akan ada 4 pertanyaan kuis. Saya akan bacakan 3 pertanyaan kuis. Nah, nanti pertanyaan dipilih aja sendiri oleh pemirsa Ghazwah TV. Dan salah satu dari pertanyaan itu ada pertanyaan spesial dan hadiahnya pun spesial. Masya Allah, tabarakallah. Baik, pemirsa Ghazwah TV yang masih stay tune sekarang, baik di Instagram maupun di YouTube, langsung aja menghubungi nomor telepon yang ada di bawah saya ini. Di 08111 330 5353. Mari menjawab pertanyaan kuis dan memenangkan hadiah yang ada di depan saya ini. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, pemirsa Ghazwah TV kalau boleh tahu, akhi, sudah ada yang masuk? Masya Allah. Mati. Baik. Di Instagram berapa yang nonton kalau boleh tahu? Di Instagram berapa?
Dan di YouTube juga berapa? 200-an. Di Instagram 200. Di YouTube? 300. YouTube 300. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi pemirsa Ghazwa TV tadi yang di Instagram 200 orang yang stay tune live. Dan juga di YouTube 300 orang. Langsung aja menghubungi nomor telepon yang ada di bawah saya ini. Sudah ada yang masuk langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Passwordnya Ibu? Mulia dengan Islam. Mulia dengan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Dengan Ibu siapa dari mana kalau boleh tahu? Dengan Marlin di Bekasi. Dengan Ibu Marlin dari Bekasi ya. Masya Allah. Ibu Marlin, apakah tadi sudah menyaksikan siaran ulang Ustaz Khalid dengan tema dahsyatnya Ramadan dari awal sampai akhir? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Kalau sudah, insya Allah bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik Ibu Marlin, ada 4 pertanyaan. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ibu pilih salah satu nomor yang mana? Pilih nomor 2. Nomor 2. Apakah pertanyaan spesial lagi nomor 2? Baik. Apa? Mohon diperhatikan. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 hak Al-Quran yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim. Saya ulangi. Sebutkan 4 hak Al-Quran yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim. Silakan Ibu dijawab. Yang pertama, membaca Al-Quran. Betul, yang pertama. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Betul. Yang kedua, tadi yang pertama, sorry. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, mengamalkan isinya. Iya, Isi Al-Quran. yang ketiga. Ada satu lagi. Yang keempat, saya tadi lupa nyatet. Baik, bagaimana Ikhwah? Kita lengkapi aja ya. Baik, poin keempat adalah mentadaburinya. Jadi, 4 hak Al-Quran yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim adalah yang pertama membacanya, yang kedua adalah mentadaburinya, yang ketiga menghafalnya, dan yang keempat mengamalkannya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat kepada Ibu Marlin di Bekasi ya. Langsung aja untuk konfirmasi pemenangan, mohon maaf, untuk pengiriman hadiah, langsung aja WhatsApp ke nomor telepon yang ada di bawah saya ini, di 08111 330 5353. Baik Ibu, jangan ditutup dulu teleponnya. Mungkin sebelum menutup teleponnya, mungkin ada salam atau pesan yang ingin disampaikan oleh pemirsa Ghazwa TV yang lagi stay tune di Instagram 200 orang nih Bu, dan juga di YouTube 300 orang. Silahkan. Jika ada salam dan pesan, silahkan disampaikan. Ya, saya berterima kasih sama para tim Ustaz Khalid Basalamah karena saya sebenarnya udah lama futur gitu kan. Cuman setelah saya mendengar ceramah tentang kisah Nabawiyah itu setiap hari ketika saya masak, saya dengerin ceramah Ustaz Khalid tentang kisah Sirah Nabawiyah itu, alhamdulillah saya menjadi lebih berubah gitu. Saya pun kadang mendengarkan ceramah Ustaz Khalid itu sampai nangis, sampai sekarang tuh saya terdengarkan gitu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan oleh pemirsa Ghazwa TV? Cukup? Ya. Sudah cukup Bu? Itu aja yang ingin disampaikan? Baik. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Allah mudahkan Ibu selalu menuntut ilmu. Dan semoga Allah berkahi dan selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Dan Allah mudahkan juga urusan Ibu. Baik. Kami ucapkan jazakillah khairan kepada Ibu sudah menghubungi Ghazwa bagi-bagi hadiah. Kami akhiri saja Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ghazwa TV dimanapun pemirsa berada. Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Ibu Marlin, ya, ukhti kita dari Bekasi. Sudah ada yang masuk, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Halo. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Dengan Ibu siapa dari mana? Saya dengan Resa. Dengan Ibu Resa dari? Dari Bandung. Dari Bandung. Baik, Ibu Iya. Resa sudah menyaksikan kajian ulang Ustaz Khalid dengan tema dahsyatnya Ramadan tadi dari awal sampai akhir? Iya, sudah. Sudah Ibu ya? Baik, kalau sudah insya Iya. Allah akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaannya.
Tinggal sisa 3 pertanyaan, Ibu. Pertanyaan nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Silakan Ibu dijawab. Nomor 1 aja. Nomor 1. Apakah pertanyaan spesial, Ahi? Baik. Nomor 1 adalah pertanyaan spesial dan hadiahnya pun spesial. Mohon diperhatikan, Ibu ya. Ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 saja keutamaan bulan Ramadan. Saya ulangi, Bu. Sebutkan Baik. 5 saja keutamaan bulan Ramadan. Silakan dijawab. Baik, untuk bulan Ramadan, keutamaannya bulan penuh berkah, Baik, 1. bulan penuh ampunan, Baik, 2. bulan penuh berkah, penuh keampunan. Sebentar, saya lihat lagi catatannya ya. Boleh. Tapi di waktu nih, Bu, Baik, ya, catatannya begini. ya. Baik, Baik, lanjut. untuk bulannya bulan mustajab untuk pengampunan, Tadi sudah disebutkan. ya, bulan dilipat gandakan pahala, Baik, 3. 2 lagi, Bu. dan bulan tadi mustajabnya doa ya Pak ya, Sudah. serta Itu sudah bulan disebutkan. Tinggal 2 poin lagi. dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, Iya. 4. 1 lagi. serta bulan Apa, Bu? terima Kalau di bulan Ramadan tuh ada yang kita sebut dengan bulan nuzul Quran ya. Artinya apa tuh? Turunnya Al-Quran. baik. Tadi Iya, mustajab, itu. terus bulan Tinggal disebutin, Ibu. Dimana- Tadi saya sudah sebut. Jawabannya kasih tahu. Bagaimana? Tadi. Bulan turunnya. Salah satu Iya. di bulan keutamaan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Silakan disebutkan, Ibu. halo, Ya, masih jelas suara saya? maaf ya sudah jelas. Baik, ya. Saya tambahin, Ibu ya. Ya, karena Ibu dari Ya. tadi menjawabnya hanya itu-itu aja. Mohon maaf, jadi saya tambahkan satu lagi, nggak apa-apa. Jadi salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran dan juga bulan Ya. melahirkan kepedulian, bulan meredam emosi, bulan mengatur pola hidup dan makan yang sehat. Baik, kepada Ibu selamat Iya, memenangkan Masya Allah. hadiah yang ada di depan saya ini. Untuk pengiriman hadiah, Ibu langsung aja konfirmasi via WhatsApp ke nomor telepon yang ada di bawah saya ini di 08111 330 5353. Baik, Ibu, Baik, sebelum Ustaz. menutup teleponnya, mungkin Ibu ingin menyampaikan pesan atau salam kepada pemirsa Gazwa TV yang masih stay tune, baik di Instagram ataupun maupun di YouTube pada hari ini. Silakan Ibu, jika ada pesan atau salam, silakan disampaikan saja. Baik, untuk pesannya sendiri, saya ingin mengucapkan secara pribadi untuk Ustaz Khalid, jazakallah khair sudah menemani saya di perjalanan hijrah saya dari awal dan ketika futurnya saya, dan sekarang menjelang bulan suci Ramadan, Allah memberikan hikmahnya kembali untuk kembali di jalan Allah, dan saya terus mengkaji kembali kajian dari Ustaz Khalid. Semoga apa yang Ustaz Khalid sampaikan dan bagikan ilmunya menjadi tantara jariah untuk Ustaz Khalid dan semua tim. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah Ibu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ibu segala urusannya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu, Amin. kami ucapkan jazakillah khair sudah menghubungi program Gazwa bagi-bagi hadiah. Kami tutup saja teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Gazwa TV dimanapun pemirsa berada. Sisa pertanyaan tinggal satu lagi. Jadi silakan pemirsa Gazwa TV yang masih stay tune bisa langsung aja menghubungi nomor telepon yang ada di bawah saya ini. Sudah ada yang masuk, Ahi? Belum? Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, saya ingin menginformasikan kepada seluruh pemirsa Gazwa TV yang masih stay tune di Instagram maupun di YouTube. Ustaz Khalid Basalamah bersama Uhud Tour mengajak pemirsa Gazwa TV untuk umroh itikaf, khususnya paket bronze pada tanggal keberangkatan 10 April ini. Jadi umroh
Itikaf Ramadan paket bronze ya maksud saya, itu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh pemirsa Ghazwa TV. Ustadz sendiri mengajak kepada pemirsa Ghazwa TV yang mau mendaftar akan mendapatkan harga khusus dengan langsung aja menghubungi customer service-nya Uhutur atau di websitenya Uhutur di www.uhutur.com atau bisa menghubungi customer service-nya Uhutur di 08111 330 3030, mohon maaf 330 4040, 4141 dan 4242. Dan bagi pemirsa Ghazwa TV yang ingin lebih detail mengetahui tentang Uhutur, bisa langsung aja follow di Instagramnya Uhutur yang ada di bawah saya ini, di @uhutur, dan juga YouTube-nya di Uhud Tour, ya, Uhud spasi Tour. Jadi kelebihan umroh itikaf bersama Ustadz Khalid ini pada tanggal keberangkatan 10 April adalah yang pertama, yang sudah pasti itikaf di bulan Ramadan ya, di Masjidil Haram, Masya Allah tabarakallah, mengejar malam-malam ganjil ya di rumahnya Allah di Masjidil Haram bersama Ustadz Khalid Basalamah. Yang kedua adalah sudah pasti umroh juga, ibadah umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah. Yang ketiga adalah pemirsa Ghazwa TV bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri di Masjidil Haram. Baik, jadi seperti itulah kelebihan-kelebihan untuk umroh bron bersama Ustadz Khalid Basalamah pada itikaf Ramadan. Sudah ada yang masuk? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah tabarakallah. Dengan ibu siapa dari mana? Ibu Yuni di Situbondo. Dengan Ibu Yuli di Situbondo ya, Jawa Timur ya. Baik. Ibu Yuli, apakah sudah menyaksikan siaran ulang dengan tema dahsyatnya Ramadan tadi yang disampaikan dari awal sampai akhir? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah, Bu ya. Baik. Sisa 2 pertanyaan Ibu Yuli. Pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 4. Silakan Ibu dipilih salah satunya. Bismillah, pertanyaan nomor 3 Ustadz. Nomor 3. Baik, mohon diperhatikan ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 waktu utama untuk berdoa di bulan Ramadan. Saya ulangi Ibu sekali lagi. Sebutkan 3 waktu utama untuk berdoa di bulan Ramadan. Silakan Ibu dijawab. Di saat berbuka. Waktu berbuka, 1, betul. Di saat sahur. Saat sahur, betul, waktu sahur. 2. Satu lagi Ibu. Bentar, Ustadz. Di Namanya bulan Ramadan. waktu malam Lailatul Qadar. Bisa juga. Dan saya tambahkan Ibu ya. Ketika kita waktu berpuasa Ibu. Nah, itu insya Allah adalah waktu yang dianjurkan berdoa di bulan Ramadan. Baik, selamat kepada Ibu memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Untuk pengiriman hadiah, Ibu bisa langsung aja WhatsApp ke nomor telepon yang ada di bawah saya ini di 08111 330 5353. Baik Ibu, sebelum menutup teleponnya mungkin Ibu ingin menyampaikan pesan atau salam kepada seluruh pemirsa Ghazwa TV di seluruh Indonesia yang masih live streaming di YouTube maupun di Instagram pada saat ini Bu. Silakan Ibu jika ada disampaikan saja. Jazakallah khairan sebelumnya Ustadz. Semoga pemirsa Wah, iya, Ki. Ghazwa TV yang sudah menyaksikan baik secara live Instagram ataupun YouTube dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Mohon maaf Allahumma sebelumnya amin. Ustadz, saya konfirmasi Yuni Baik. Ustadz bukan Yuli. Oh, baik Yuni. Ya, baik Ibu Iya. Yuni, mohon maaf. Baik Ibu Yuni, Iya. semoga Allah mudahkan urusan Ibu dan juga Allah permudahkan Amin. Ibu agar selalu bertakwa kepada Allah dan semoga juga Ibu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu sudah menghubungi program Ghazwa bagi-bagi hadiah. Kami ucapkan jazakillah khair. Kami tutup saja Ibu teleponnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ghazwa TV dimanapun pemirsa berada, jangan ditutup dulu live streamingnya. Sebelum saya menutup kuis pada hari ini, saya ingin menginformasikan kembali kepada seluruh pemirsa Ghazwa TV bahwasannya Ustadz Khalid Basalamah bersama Uhutur mengajak umroh itikaf Ramadan kepada seluruh pemirsa Ghazwa TV yang lagi live streaming pada saat ini. Insya Allah akan ada harga spesial, ya harga spesial itu sudah pasti. Insya Allah nanti akan ada potongan diskon dan untuk lebih detail potongan diskonnya
bisa langsung aja menghubungi customer service-nya Uhutur di 0811 330 4040, di 0811 330 4141, dan di 0811 330 4242. Atau silakan pemirsa Gazwa TV mengunjungi websitenya Uhutur di www.uhutur.com dan juga memfollow akun Instagramnya Uhutur di @uhutur agar lebih detail mengetahui gimana sih umroh bersama Uhutur itu. Nah, kalau mau lihat keseruannya bisa langsung aja follow di Instagramnya Uhutur di @uhutur atau di channel YouTube-nya Uhutur di channel Uhutur, tulis saja Uhud spasi tur. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian program Gazwa bagi-bagi hadiah pada hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwa TV, media dakwah masa kini. Nah, gitu dong Jar, udah gak sedih lagi. Iya Pak, aman Pak. Masya Allah, makasih ya udah bantuin Ana ya. Aman sama-sama. Wah, rapi juga nih untuk Ramadan tanpa laparnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Ini paket Ramadan untuk buka puasa ada 30.000 piece. Apaan tuh? Ini kurma ada 10.000 kilo buat dibagiin. Apaan tuh? Kalau ini buku ada 10.000 untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Itu baju koko buat dibagiin ke para ustadz. Apaan tuh? Nah, kalau ini ada beras ada 5.000 karung untuk dibagi-bagiin juga selama Ramadan. Apaan tuh? Lah, kan Ana udah jelasin sama ente. Apaan tuh? 5 kurma. Apaan tuh? Itu buku. Wah, udah mulai nggak Apaan beres. tuh? Ente tunggu sini.